حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku dimanapun kita berada, alhamdulillah, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga kita tidak mampu untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan sedikit tentang hikmah adanya musibah. Sesungguhnya adanya berbagai macam bentuk musibah, baik itu wabah ataupun yang lainnya yang menimpa manusia, ini semua ada hikmahnya. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu apabila tidak ada hikmahnya. Terlepas hal itu disengaja manusia ataupun tidak, karena ada beberapa yang mengatakan hal itu dibuat dan disengaja, akan tetapi semuanya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lain adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim 2653, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadira khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah telah mencatat takdir setiap makhluknya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kesempurnaan untuk mengetahui hikmah ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu mengetahui setitik dari ilmu yang diajarkan kepada kita melalui Rasulnya, agar kita senantiasa memperhatikan hal-hal yang terjadi di alam ini. Sehingga dahulu para sahabat ketika mereka terkena atau tertimpa musibah, mereka senantiasa menyandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa mengambil pelajaran dari hal itu semuanya. Bukan sebagaimana orang-orang sekarang, ketika mengenai mereka gempa, mereka hanya beralasan alam, berbagai macam lapisan telah retak dan lain sebagainya, tanpa mengembalikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui dosa-dosanya. Oleh karena itu, yang kita akan sampaikan adalah hikmah adanya musibah. Di antaranya yang pertama, membenarkan bahwa Allah Ta'ala saja yang berhak
untuk disembah. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang maha perkasa, berkuasa, bertindak, mengatur dan juga menentukan. Sekalipun kemajuan zaman sedemikian rupa, namun tidak akan mampu untuk membendung kehendak Allah Ta'ala, apalagi untuk menyamai kekuasaan Allah. Meskipun manusia siaga, menyiapkan berbagai macam alat, alarm dan lain sebagainya, namun apabila Allah telah berkehendak, maka tak ada orang yang mampu untuk membendung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya berkata, "Jadilah," pasti terjadi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 82. Yang kedua, menunjukkan kelemahan manusia. Meskipun berbagai alat, kemampuan manusia membuat bom atom, roket, rudal, akan tetapi pasukan Allah itu sangat kuat, dan Allah memberikan sedikit saja dari pasukannya yang sangat lembut berupa virus dan lain sebagainya. Meskipun hal itu tidak nampak oleh kasat mata, mampu memporak-porandakan perekonomian manusia di bumi ini. Mereka tidak mampu membendung kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Ini menunjukkan tentang manusia itu bagaimanapun itu adalah makhluk yang lemah. Dan Allah maha kuat di atas segala-galanya. Ini kalau kita mengetahui makhluknya sedemikian dahsyat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, hikmah di antara musibah, agar manusia mengetahui bahwa apa yang dicintai itu akan berpisah. Lihatlah bagaimana keadaan sekarang yang sangat menyedihkan. Pagi mereka bersama, saling bercengkrama. Siang, tiba-tiba orang di dekat kita telah meninggal dunia. Mungkin tetangganya, orang tuanya, kerabatnya, istrinya, bahkan anaknya. Rasa-rasanya terngiang-ngiang ucapan mereka di telinga kita. Mereka bercerita, mengobrol, kesana kemari. Tiba-tiba mereka meninggalkan kita selama-lamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihissalam فقال لي يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمنين قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس." Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu sukai, siapa yang kamu cintai. Akan tetapi engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apapun yang engkau sukai, akan tetapi engkau akan dibalasinya." Ini menunjukkan tentang apa yang kita cintai di dunia ini. Semua akan berpisah, suka maupun tidak suka. Ini akan berpisah. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai siapapun orangnya, melebihi Allah dan juga Rasulnya. Hal ini tidak lain agar kita mengambil pelajaran bahwasanya dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ujian, yang bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah akhirat, dan kita berusaha untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat,
agar manusia menjauhkan dirinya dari sifat sombong dan saling berbangga. Ini diantara hikmah yang besar adanya berbagai musibah yang mengenai manusia. Allah memiliki hikmah yang luas dan bijaksana dalam mengingatkan manusia. Kesadaran manusia juga berbeda-beda. Ada yang diingatkan sedikit, mereka sudah sadar. Ada yang diingatkan dengan musibah yang besar dan berkepanjangan, baru mereka sadar. Semua itu sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, agar manusia tidak saling berbangga dan dengannya, baik itu dengan pangkatnya, harta yang dimilikinya, popularitas, dan juga dengan anak-anaknya. Kesana kemari mereka bercerita, ini anakku telah menjadi orang. Apakah selama ini bukan manusia? Ini satu gambaran kecil, seandainya ada bos yang berada di atas bangunan, anak buahnya ini dilempar dengan 50.000 ke bawah. Dia tidak sadar kalau dirinya dipanggil oleh bosnya, maka yang dia ambil adalah uang tersebut. Ketika dilempar dengan 100.000, dia tidak sadar bahwasanya dirinya sedang dipanggil, dibutuhkan, atau diingatkan. Ketika bos tersebut mengambil salah satu batu sekecil jari, kemudian dijatuhkan, barulah dia melongok ke atas, sadar kalau ada teguran dari atasannya. Demikian ini gambaran seandainya seseorang itu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah, kadang mereka lupa, lalai, berbangga, bahkan sombong kepada sesama manusia, sehingga Allah ingatkan. Dengan diingatkan ini, mereka menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur." Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ini Allah sebutkan hikmah agar kamu jangan berduka cita, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Disebutkan dalam surat Al-Hadid 57 ayat 22-23. Di antara kebahagiaan yang mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap orang beriman itu memahami tentang takdir. Barang siapa memahami takdir secara benar, maka hatinya akan tentram. Jauh dari gundah gulana, jauh dari keluh kesah. Kenapa? Karena apa yang luput, maka dia mengembalikan kepada takdirnya. Ini adalah takdir Allah. Apapun yang dia capai berupa kemuliaan, kebahagiaan, harta, pangkat, popularitas, ini dengan izin Allah. Agar kita tidak membanggakan diri. Sebagaimana Qarun, Allah binasakan karena sebab membanggakan diri. Inama utitu ala ilmin indi. Adanya aku demikian sukses karena apa yang ada pada ilmuku. Ini adalah lupa dari apa yang sebenarnya Allah telah tentukan. Dan ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka saling berbangga dengan hartanya, jabatannya, anak-anaknya,
tiba-tiba mereka kehilangan orang dekat mereka atau menimpa mereka musibah yang lain. Mungkin anaknya sakit, istrinya, suaminya, orang tuanya, atau bisa yang lainnya. Atau yang biasa kita saksikan berbagai macam bentuk musibah. Apakah orang-orang yang terkena musibah ini akan bercerita membanggakan hartanya, membanggakan anaknya, pangkatnya? Tentu tidak akan. Hatinya dirundung dengan kesedihan. Hatinya dirundung dengan berbagai macam kedukaan. Tidak mungkin. Hati yang sadar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada Allah taala. Poin yang kelima, di antara hikmah adanya musibah, agar manusia selalu mengingat kematian. Ketika melihat orang yang sebayanya atau orang-orang di dekatnya satu persatu meninggal dunia, rasanya kematian itu sangat dekat dengan dirinya. Demikian pula rakus dan tamaknya terhadap dunia ini akan berkurang. Mengendalikan jiwanya untuk senantiasa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk menggapai perjalanan di akhirat nanti. Harusnya demikian orang-orang yang sadar, orang-orang yang memiliki iman. Mereka akan senantiasa mengingat Allah. Mengingat bisa jadi dirinya akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan berarti kita ngelokro, kita lemah ataupun malas, bukan. Akan tetapi sebagai pengendali diri kita dari rakus, tamak dan sombong terhadap dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikri ma hadamil ladzat." Aksiru dzikri hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat hal yang akan memutus kenikmatan, yaitu maut. Hadis riwayat Tirmidzi 2307 disahihkan oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Jadi dalam Islam itu justru diperintahkan supaya kita sering mengingat kematian. Sering mengingat kematian akan memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Di antaranya disebutkan man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathatin asya. Ad-Dakha rahimahullah berkata, barang siapa yang mengingat kematian atau yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilit taubati. Dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atil quti. Dia akan qanaah terhadap dunia ini. Seberapapun pemberian Allah, tidak masalah bagi dirinya. Yang ketiga, wa nasyatil ibadah. Dia bersemangat di dalam ibadah. Ini orang yang banyak mengingat kematian. Wa man nasyal mauta uqiba bi thalathatin asya. Barang siapa seseorang yang dilalaikan dengan kematian atau dilalaikan dengan mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Taswifit taubati. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil kafafi. Yang kedua, dia tidak pernah puas terhadap apa yang dia dapatkan. Hatinya senantiasa kurang dan terus kurang. Ketika mendapatkan lebih dari orang-orang di sekitarnya, kurang dan terus kurang. Rakus, tamak. Ini orang-orang yang tidak pernah mengingat kematian.
wa takasuli fil ibadah. Yang ketiga, dia malas dalam beribadah. Dia malas. Kenapa? Merasa umurnya masih panjang. Merasa dirinya ingin mencapai ini, ingin menggapai yang itu, ingin menguasai ini, ingin menguasai itu. Tapi ini hanyalah angan-angan manusia karena takdir telah ditentukan. Ini disebutkan dalam At-Tadhkirah halaman 10. Kemudian yang keenam, hikmah di antara hikmah adanya musibah, yaitu agar manusia saling menyayangi. Tidak kita pungkiri adanya berbagai macam bentuk musibah yang ada ini, menjadikan banyak di antara mereka satu sama lain saling peduli, saling berbagi, saling berkasih sayang. Mereka menghalalkan atau merelakan hartanya untuk dibagikan dalam berbagai macam bentuk. Ada yang berupa makanan, sembako, buah-buahan, dan juga uang. Ini hikmahnya. Mereka membagikan di masjid-masjid, di trotoar, di jalan-jalan, di mana mereka jumpai orang-orang yang kekurangan. Menjadikan hati manusia terketuk satu sama lain. Air mata mereka menangis. Mereka akan mengukur seandainya hal itu terjadi pada dirinya. Maka menjadikan orang-orang itu banyak yang saling mengasihi adanya berbagai macam musibah ini. Kondisi yang sangat memilukan ini berlangsung entah sampai kapan. Seperti apa yang terjadi pada pandemi ini. Kita turut bersedih. Banyak di antara mereka tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa berjualan, ataupun sekedar keluar bebas. Jangankan untuk ditabung, hasil kerja sehari dimakan sehari saja mereka tidak cukup. Padahal mereka bukan hanya menanggung dirinya, tetapi menanggung keluarganya. Inilah yang kadang-kadang saudara kita, mereka berputus asa. Dari itu, mari kita ulurkan tangan-tangan kita kepada mereka dengan memberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang niscaya Allah akan lipatkan dari apa yang telah kita berikan tersebut. Poin yang ketujuh, hikmah adanya berbagai macam bentuk musibah, pengajaran kepada manusia agar memiliki sifat sabar. Manusia kadang senantiasa lalai dengan adanya berbagai macam bentuk musibah ini. Manusia akan didewasakan dengan keadaan, akan dipaksa untuk bisa menerima. Karena apapun ulah manusia, apapun yang dikehendaki manusia, hakikatnya kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menjadikan seseorang itu menjadi mulia seandainya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah emas permata itu akan tampak ketika emas permata ini bercampur dengan debu, tanah, dan juga mungkin karat. Akan tetapi emas dan permata ini akan berkilau setelah ditempa, dibakar. Itulah yang disebut dengan ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini akan meninggikan derajat mereka, menjadikan berkilau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu tidak bisa mencapai derajat yang dikehendaki Allah. Akan tetapi dengan berbagai musibah itu, mereka mampu menduduki derajat yang tinggi. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Disebutkan dalam surat Az-Zumar 39 ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan.
Karena seandainya banyak ketakutan bisa menjadikan manusia mati. Kemudian juga diuji dengan kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta biji-bijian. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 156. Wa Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibn Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmati al-ula lam ardalaka sawaban dunal jannah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah 1597, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Shahihul Jami'. Ini menunjukkan apa? Besarnya pahala di sisi Allah atas musibah yang diberikan kepada manusia. Tentunya apabila manusia tersebut sabar. Karena sabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar li ta'atillah. Sabar mentaati apa yang jadi perintah Allah, agar taat kepada Allah. Dan sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hikmah di antara musibah, agar manusia mengetahui kasih sayang Allah taala kepada orang-orang beriman. Bahwasanya Allah menyayangi orang yang beriman. Allah mewafatkan mereka dalam keadaan terkena musibah. Ada yang terkena COVID, ada yang tenggelam, dan lain sebagainya. Hal ini bukanlah kehinaan bagi mereka, bukan. Akan tetapi ini kemuliaan di sisi Allah. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang ditinggal keluarganya ataupun orang yang dikasihi supaya dirinya bersabar dan tidak mencela terhadap takdir, agar mendapatkan keutamaan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah an Nabi SAW, qal al-mabtun syahid wal mat'un syahid. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati karena sakit perut, mereka orang yang syahid. Orang yang tertimpa ta'un, wabah, mereka adalah orang-orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari 5733. Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman dan berusaha untuk menjaga dirinya, namun Allah takdirkan terkena. Apabila mereka ikhlas beriman, insya Allah mereka itu syahid, sebagaimana ini telah dijelaskan para ulama. Termasuk yang kita saksikan dewasa ini, banyaknya saudara-saudara kita meninggal dikarenakan pandemi ini. Mudah-mudahan mereka syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka disaksikan Allah mati dalam keadaan kebaikan. Ini menunjukkan syahid, dan juga para malaikatnya. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Meskipun mereka terkena wabah, mereka mati dalam keadaan tenggelam, melahirkan ataupun terkena COVID, mereka tidak termasuk orang yang syahid, karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Ini. Poin yang ke-9 di antara hikmah adanya musibah ini, agar manusia bertaubat. Ketika mereka menyaksikan kanan kiri mereka banyak yang terkena musibah. Bahkan ada juga yang mengalami terkena wabah ini dengan sendirinya. Mereka merasakan hal itu. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan hampir saja
nyawanya terenggut oleh musibah yang dia hadapi. Ini menjadikan banyak manusia sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah. Masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh, uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kesedihan yang paling sedih ketika surga seluas langit dan bumi, kita bukan atau tidak termasuk orang-orang yang masukinya. Ini disebutkan Allah dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 133. Kemudian yang terakhir, agar manusia menyadari bahwa tak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali umur yang diberikan Allah Ta'ala dan dipakai untuk kebaikan. Ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Disebutkan dalam surat Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 2. Hidup kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik amalnya? Bukan lebih banyak, bukan, tapi yang lebih baik yaitu orang yang menyesuaikan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Bukan hidup kita ini untuk memperbanyak harta, anak, saling berbangga dengan hal itu. Bukan untuk tinggi-tinggian pangkat, derajat, bukan. Akan tetapi agar kita beribadah kepada Allah. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap umat itu memiliki batas waktu. Maka apabila telah datang waktu mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan juga tidak dapat pula memajukannya. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 34. Kita saksikan Allah mengulang-ulang ayat ini di beberapa tempat. Di antaranya dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 49. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 61. Tidaklah hal ini diulang-ulang oleh Allah Ta'ala kecuali agar manusia sadar, manusia ingat bahwa umur mereka sangat terbatas dan tak ada yang dapat dipakai untuk membeli umur mereka, sekalipun emas permata tidak akan ada. Ketika takdir telah tiba, kematian, maka tak ada yang mampu untuk menahan hal ini. Semua akan mati. Ini agar manusia tidak lupa, Allah ulang-ulang hal itu, dan agar manusia mengetahui yang paling mulia, yang paling berharga di dunia ini adalah karunia yang Allah berikan berupa umur yang dipakai di dalam kebaikan. Demikianlah ulasan ini, semoga bisa memberi dan juga menghibur mereka yang sedang kehilangan baik saudara mereka, bapak mereka, suami mereka, ataupun istri mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dan juga saudara-saudara yang telah mendahului kita di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi amal soleh saya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.